Kembali lagi bersama Guru Gembul dengan berjuta-juta pertanyaan yang akan dijawab. Pak Guru sehat? Baik, alhamdulillah. Basa-basi, apa sih pertanyaannya? Langsung, Pak Guru, apakah agama dan pemerintahan sepatutnya sesuatu yang harus dipisahkan, seperti meminimalkan campur tangan institusi keagamaan dalam urusan negara? Institusi keagamaan itu sebaiknya memang dikurangi, tetapi nilai-nilai pesan-pesan dan dalil-dalil dalam agama itu justru harus dikuatkan dan disimpan di atas kekuatan politik. Jadi maksudnya agama sebagai ada agamawan yang nebeng kekuasaan, nah itu singkirkan yang kayak gitu. Bahkan dalam Islam juga kalau ada ulama, ada ustadz yang nebeng pada kekuasaan sebaiknya dicurigai gitu sebaiknya gitu. Dan banyak ulama-ulama yang memutuskan untuk tidak menjadi bagian dari pemerintahan dengan kekhawatiran bahwa agama ini pada akhirnya diperjualbelikan oleh penguasa itu. Jadi misalkan bahkan sampai ada Abu Hanifah yang rela mati disiksa hanya karena dia menolak untuk jadi hakim agung. Jadi sama penguasa itu, kamu jadi hakim agung ya, dibayar segini tinggi banget. Nggak mau. Nanti umat kamu jadi lebih banyak karena nanti saya paksa umat Islam supaya ngikut pendapat kamu. Nggak mau juga. Kalau kamu masih nggak mau juga, saya hukum. Ya sok aja, dan akhirnya sampai mati. Dan banyak yang seperti itu. Nah, tapi ada juga ulama-ulama yang ikut pada penguasa. Misalkan muridnya Abu Hanifah, Abu Yusuf, itu mau jadi bagian dari pemerintah. Tapi dia mengajukan syarat. Syaratnya itu adalah nanti raja dan semua orang harus tunduk patuh pada hukum Islam. Nah, kalau gitu dia akhirnya mau. Nah, dia jadi kodinya, baru dia mau. Nah, tapi intinya adalah gini. Jadi ketika institusi agama sebagai institusi gitu ya, sebagai ada orang yang bikin hukum apa dan sebagainya, itu sebaiknya memang disimpannya di bawah atau jangan terlalu ikut campur pada urusan-urusan negara gitu ya. Tapi, nah, untuk nilai-nilai, dalil-dalil, perintah-perintah, larangan-larangan dalam agama, itu saya pikir harus menjadi inspirasi bagi para politikus untuk bernegara yang baik. Misalkan tidak korupsi gitu kan, misalkan harus menjalankan tata negara yang sebaik-baiknya, harus menghormati Tuhan dan menghormati pesan-pesan yang disampaikan, harus mencintai kemanusiaan, dan lain sebagainya. Jadi gitu pikiran dan pendapat saya. Ini dari Danar Kaneru, Pak Goweru mau tanya, apakah itu benar dan salah? Jadi apa itu benar dan salah? Dan siapa yang berhak menentukan atas kebenaran atau kesalahan tersebut? Bukankah itu hanya tergantung perspektif masing-masing? Gini, kosakata dalam bahasa Indonesia itu masih sangat sedikit. Nah, tapi jadi sebenarnya dalam hal benar salah juga kurang merangkum. Jadi di Indonesia tuh ada yang dimaksud dengan benar tuh seharusnya demikian, ada yang pada faktanya demikian. Nah, itu tuh dua-duanya disebutnya benar, padahal itu seharusnya konsepnya beda. Jadi seharusnya demikian dengan pada faktanya demikian, itu misalkan kayak gini nih. Di Citarum banyak sampah, benar salah? Betul. Secara fakta betul, tapi itu tidak betul karena itu tidak benar karena seharusnya tidak begitu gitu. Jadi kan itu tidak benar kan? Itu bukan sesuatu yang benar, itu bukan kebenaran. Tapi itu fakta, itu benar. Nah, jadi benar di Indonesia itu juga agak rancu dalam hal ini, dalam kosakata benar itu ya. Kalau di orang Jawa dan beberapa suku-suku di Indonesia pada umumnya sih sudah memiliki kosakata yang berbeda, cuman kalau Indonesia belum bisa. Begitu. Nah, terkait dengan benar dan salah itu tergantung perspektif. Iya ada. Nah, ini gara-gara kekurangan kosakata kita, ada memang benar salah itu yang tergantung perspektif, tapi ada benar dan salah itu yang tergantung pada objek. Jadi benar dan salah tergantung perspektif itu misalkan gini, ada seorang yang melakukan tindakan pencontekan di kelas. Nah, itu benar atau salah? Dalam satu perspektif, itu salah jelas karena dia tidak jujur. Tapi dalam perspektif lain, dia harus melawan sistem pendidikan kita yang salah. Kan sistem pendidikan kita itu salah. Jadi misalkan sistem pendidikan kita itu adalah bahwa setiap siswa harus diuji biar naik kelas atau biar nilainya bagus dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi dia harus menjawab pertanyaan. Nah, itu kan sebenarnya bukan menguji.
itu harusnya yang itu adalah menguji gurunya. Kalau si siswanya tidak bisa menjawab, berarti si gurunya yang gagal mengajar. Gitu kan? Nah itu, tapi malah gurunya yang gagal mengajar, tapi siswanya yang dibebani harus bisa menjawab. Dan dia yang harus ditentukan nilainya benar dan salah, bagus atau tidak, dan sebagainya. Artinya apa? Artinya sistem pendidikan kita salah. Jadi ketika dalam hal ini siswa mencontek, bisa aja dalam perspektif lain, artinya dia melawan kebatilan, melawan kejahatan. Misalkan begitu. Nah, ada kebenaran yang perspektif seperti itu, tapi juga ada kebenaran yang absolut. Kebenaran yang absolut misalkan, atau bukan kebenaran absolut lah, kebenaran apa ya? Ada kebenaran objektif. Nah, ini saya punya HP. Apa ini bisa dilihat hanya sekedar perspektif? Ya enggak lah, ini HP, mau dikatain kayak gimana juga HP, masa talenan kan bukan. Ini bukan sapi, ini bukan dinosaurus, ini bukan planet, ini bukan barbel gitu kan, bukan. Ini secara objektif adalah handphone atau ponsel. Nah, ini benar. Kalau saya sebut ini adalah langit, ya tidak benar juga. Gitu, itu adalah kebenaran yang objektif. Tetapi ada misalkan kebenaran yang lain. Emang yakin ini handphone? Kan ini sebenarnya adalah kesepakatan bersama bahwa ini dikasih nama handphone. Bisa aja kita kasih nama ini adalah jam digital elektronik masa depan, misalkan kayak gitu kan, ya bisa juga. Nah ini sebenarnya banyak lah. Tapi balik lagi, kita sangat terbatas kata-kata, konsep, definisi untuk membahas tentang apa yang dimaksud dengan benar dan apa yang dimaksud dengan salah. Jadi pada bagian itu setuju, tapi jangan juga menafikan ada kebenaran-kebenaran objektif. Ini masih nyambung nih pertanyaan sama penjelasan barusan dari Bayu Factory. Di daerahku tuh lulusan SMA ada yang tidak bisa baca. Menurut Pak Guru, salah siapa? Gurunya atau siswanya? Kalau ada satu sekolah di mana siswanya tidak bisa baca, ya bisa salah gurunya, bisa salah siswanya, bisa salah lingkungannya, bisa salah orang tuanya. Saya nggak tahu kasusnya, kan itu baru dikasih tahu variabelnya cuman sederhana bahwa dia tidak bisa baca padahal sudah SMA. Nah kan variabelnya cuman itu, kan kita nggak tahu dia bolos atau enggak gitu, sekolahnya kayak gimana, saya nggak diberitahu soal itu. Jadi tentu saja saya tidak bisa memberikan jawaban tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang jelas kalau misalkan dia sampai tidak bisa baca tapi sampai SMA, ada kemungkinan sistem kita yang bermasalah. Mungkin ya, yang saya duga sih karena kurikulum sekarang itu mewajibkan siswa untuk naik kelas terus-terusan, tidak boleh tinggal kelas, dan ada misalkan kemalasan dari seperangkat guru, mungkin akhirnya menjadi seperti itu. Tapi bisa juga anak yang dimaksud itu memang memiliki keterbatasan intelektual karena masalah-masalah genetik dan masalah-masalah fisiologis. Itu juga bisa seperti itu. Lagi-lagi saya nggak bisa jawab karena variabel yang diberikan kepada saya itu terlalu sedikit. Pak Guru, punten, kumaha pendapat Pak Guru tentang Sundalen? Oh, tentang Sundalen saya sudah menjelaskan di video ini dan video ini. Jadi saya bikin sebenarnya lebih dari 10 video tentang Sundalen, tapi yang fokusnya itu adalah tentang Lemuria dan tentang Atlantis. Nah, silahkan bisa dicek di deskripsi. Jadi sebenarnya Sundalen itu adalah tanah yang real, yang nyata. Sundalen itu adalah tanah yang disebutnya paparan Sunda gitu ya. Paparan Sunda itu melingkupi wilayah Sumatera, Malaka, kemudian Kalimantan, kemudian Jawa, dan laut-laut yang mengelilinginya. Karena laut-laut pada waktu itu mengering. Nah, di situ itu daratan-daratan besar yang disebut sebagai daratan Sundalen. Dan diduga di sana memang menjadi cikal bakal peradaban dunia. Karena pada waktu itu di situ ada daratan yang sangat subur, kemudian ada sungainya yang sangat besar-besar, dan yang lebih pentingnya adalah di daerah tropis. Jadi ketika wilayah-wilayah di seluruh dunia ada di zaman es, sekitar ya 15 sampai 13 ribu tahun yang lalu sampai 12 ribu tahun yang lalu itu zaman es. Nah, jadi bangsa-bangsa lain di wilayah utara dan selatan itu kesulitan untuk membangun peradaban. Nah, wilayah yang tropis itu aman untuk menghasilkan sebuah peradaban yang memadai. Maka Sundalen untuk beberapa ilmuwan dipandang sebagai awal mula bagi peradaban dunia, termasuk juga peradaban Mesir kuno, Mesopotamia kuno itu berasal dari leluhurnya itu berasal dari Sundalen yang terdiaspora gitu. Nah, secara lebih panjangnya itu ada di kolom deskripsi, silahkan simak ya. Dari Puji Adi Hamdani, Pak Guru bahas konflik soal Suriah dong, yang katanya Suriah itu
pusat negeri Syam yang saat ini sudah direbut umat Islam kembali? Nah, ini sulit. Syam Suriah itu sangat sulit karena kita tuh memahaminya bahwa kalau orang Islam itu ya Sunni Syiah aja gitu. Nah, kalau di Suriah itu banyak. Jadi Syiahnya itu banyak sekali kelompoknya, bahkan yang radikal, yang ekstrim juga banyak. Kemudian yang Sunni banyak sekali. Yang ISIS itu ngumpul di situ, kemudian yang Yazidi ngumpul di situ, segala rupa di situ. Jadi kalau misalkan diklaim bahwa itu direbut kembali oleh kaum muslimin dan seterusnya, ya sejak awal juga itu mah dimiliki oleh kaum muslimin atau orang yang berlabel Islam gitu. Sejak awal tuh begitu. Cuman sektarianisme di sana itu, jadi kalau misalkan Baraya di Indonesia gitu, di Bandung ketemu sama Jamaat Ahmadiyah misalkan, terus digeruduk gitu ya, misalkan diserang. Nah, itu Jamaah Ahmadiyah itu nggak seberapa perbedaannya. Mereka itu cuman bedanya di satu hal, yaitu soal Nabi terakhir itu Imam Mahdinya itu sudah turun atau belum, itu doang kan. Jadi kitab Qurannya sama, hadisnya sama, apa-apanya sama, yang bedanya segitu. Nah, kalau misalkan di Suriah mah itu mah ada yang sampai level nabinya itu bukan level nabi lagi, tapi udah reinkarnasi Tuhan. Ada yang Druze gitu di Suriah itu. Jadi si nabinya itu adalah Al-Hakim. Dia itu bukan lagi nabi tapi sudah reinkarnasi dari Tuhan. So, ada tapi ngakunya tuh mereka tuh Islam gitu. Nah, itu banyak di Suriah yang gitu-gitu tuh. Jadi seperti Bashar al-Assad gitu. Jadi sekali lagi ya, konflik Suriah itu banyak, luas, kapan-kapan kita bahas. Saya udah bahas juga di deskripsi di situ. Cuman maksudnya kalau misalkan terkait dengan urusan dengan agama dan ada klaim yang menyebutkan bahwa sudah kembali lagi ke pangkuan Islam, ya pangkuan Islam yang dipelopori biasanya oleh non muslim. Itu di belakangnya itu ada negara adidaya yang rebutan minyak, biasanya mah gitu. Ya silahkan cek lagi ya.